Bab 102. Franklin mengangguk mendengar kata-kata putranya. Memang butuh waktu untuk itu semua, dia berkata sembari terus berpikir. Rajang tertawa melihat ayahnya. Lalu dia pun kembali berkata, "Ayah, jika ingin merebut utara hari ini pun kakak bisa melakukannya. Namun itu akan melukai tubuh dan hati rakyat utara. Tentu kita tidak ingin ini terjadi. Jadi, biarlah waktu berjalan nanti di saat Leong-Leong sudah siap, maka dia yang akan menyatukan seluruh negeri." Franklin mengangguk lalu menjawab, "Engkau benar. Biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya. Yang utama, kita tidak boleh menyakiti hati rakyat." Ejang mengangguk lalu memandang jauh ke depan. Lalu dia pun berkata, "Di atas sana, di belakang kuil ada keluarga Lu. Tadi aku sudah menemuinya dan meminta dia untuk menjaga gunung bagian belakang. Dia juga sudah bertemu dengan kelima tetua kuil." Arpe sedikit terkejut karena tidak mengetahui hal ini. Rajang pun dapat melihat rasa kaget Arvelam, dan dia pun kembali berkata, "Paman tidak bersalah, karena orang itu tidak mengakui siapa nama yang sebenarnya. Hanya panggilannya saja, tabib seribu tangan." "Aku akan membangun kediamannya di belakang itu," jawab Harvelam. Rajang menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Dia muridku, dia seorang pertapa Himalaya yang sengaja turun karena bencana. Setelah membantu semua orang di Tibet, dia terus berjalan dan tiba di sini. Awalnya dia berencana untuk kembali ke Kinzo, namun setelah mendengar ceritaku, dia memutuskan untuk menetap di sini." Mendengar itu, Harvey tersenyum dan berkata, "Ratu berkala untuk Kunlun jika ada orang seperti itu di puncak. Kunlun akan jaya lagi seperti zaman dahulu. Setelah paman selesai dengan tugas sebagai raja muda, maka paman bisa menjadi tetua di Kunlun. Dan di tangan paman nanti kejayaan itu akan kembali." Rajang berkata sembari tersenyum. Harvey termenung diam. Dia menatap Rajang dengan berlinang air mata. "Tuan muda, andaikan Tuhan memberikan aku usia yang panjang, maka selama aku hidup aku akan selalu mengabdi pada ayahmu dan dirimu." "Itulah sumpahku." Harvey lah mengucapkan sumpahnya. Rajang bangkit lalu berkata, "Paman, pengabdianmu pada ayah belum tentu bisa aku balas. Namun percayalah, jika Tuhan memberikan usia yang panjang, maka aku akan selalu berdiri di belakangmu untuk apapun yang akan engkau hadapi di depanmu." Mendengar itu, Harvey menjatuhkan dirinya bersujud lalu berkata, "Aku tidak berani menerima semuanya. Namun berilah aku kesempatan untuk membuktikan padamu bahwa aku pantas menjadi murid ayahmu." "Harvey, kita berteman dari sejak muda. Aku tidak pernah menganggap engkau dan adik-adikmu sebagai murid, melainkan sebagai saudaraku. Kalian adalah sahabat bagiku, dan aku harap akan selamanya seperti itu." Kali ini Franklin yang berkata. Harvey yang masih bersujud menjawab, "Tuan, engkau adalah guru kami, akan tetap seperti itu. Karena itu adalah penghormatan kami padamu. Engkau adalah kakak bagi kami, karena kami menganggap engkau adalah keluarga kami. Dan engkau bisa memegang ucapanku ini, bahwa selamanya hingga akhir hayat kami, engkau akan tetap menjadi guru, kakak, dan keluarga kami." Franklin berkata, "Engkau bangkitlah, dengarkanlah. Setelah aku mengalahkan Maxim, maka aku akan mengasihkan diriku selamanya. Bantulah putra-putriku yang masih berjuang menyatukan negeri ini." Harvey bangkit sembari menjawab, "Aku mendengarnya dan akan melaksanakan perintahmu." Franklin mengangguk lalu berkata pada Rajang, "Ayah tidak kembali lagi ke Hinzo, maka engkau dapat menyampaikan sendiri rencanamu memindahkan ibu kota dan menunjuk para paman dan bibimu sebagai raja muda." Rajang tertawa lalu menjawab, Ayah itu tidak perlu. Sebelum ayah berangkat ke utara nanti, maka kakak akan datang ke sini." Mendengar jawaban putranya, Franklin tersenyum lalu kembali berkata, "Itu berarti ayah masih dapat berjumpa dengan semua orang yang ayah sayangi." Rajang tersenyum menatap ayahnya. Dia tahu apa yang ada di hati ayahnya. Dia muak dengan peperangan yang mengorbankan rakyat. "Ayah, beristirahatlah. Aku akan membuat aman dan damai negeri kita. Setelahnya aku akan menyusul ayah dan ibu," kata Rajang. Franklin mengangguk lalu kembali berkata, "Engkau harus menjaga para paman dan bibimu." Rajang mengangguk lalu bangkit dan meninggalkan ayahnya bersama Ave.
Setelah Rejang pergi, Franklin berkata pada Harvey, "Engkau dengarkanlah apapun perintahnya, seperti engkau mendengarkanku. Dilaksanakan Tuan. Engkau jangan khawatir," jawab Harvey. Begitulah di kediaman keluarga Lang. Semua orang berlatih dengan giat. Sementara itu, jauh di utara, Mike Sung masih berlatih di tempat tertutup. Chandra Sung yang sudah mengetahui siapa sebenarnya gurunya itu, semakin menghormatinya. Saat itu Kaisar Song Utara memasuki ruang latihan bela diri sembari bertanya, "Bagaimana dengan kakek buyut?" Chandra Sung menjawab, "Dia masih berlatih. Tidak ada satupun yang boleh mengganggunya. Itu juga termasuk engkau." Kaisar mengangguk lalu meninggalkan ruang latihan itu. Chandra kembali sibuk melatih ilmu yang baru dia dapat dari kakeknya. Sejak Meng Sung menguasai utara, dia mengumpulkan banyak harta karun, termasuk beberapa kitab ilmu bela diri dari beberapa kuil tua yang terdapat di utara. Sekarang dia sedang melatih sebuah ilmu milik keluarga Du yang disebut tinju besi. Ilmu ini termasuk ilmu tingkat tinggi yang dimiliki keluarga Du. Jadi tidak banyak orang dari keluarga Du yang bisa menguasai ilmu ini karena pelatihannya sangat sulit. Bahkan, Randu tidak mengetahui ilmu ini, termasuk juga Jeb Du. Ilmu ini membuat tangan sekeras besi menggunakan banyak ramuan langkah. Jurusnya hanya ada 18 langkah namun mematikan. Karena membutuhkan banyak ramuan dan membutuhkan banyak waktu untuk melatihnya. Mike Sung memilih untuk menutup diri di dalam ruang latihan pribadi miliknya. Ini sudah 15 hari dia berada di dalam ruangan itu. Chandra Sung dengan setia menjaga pintu agar tidak ada satupun orang yang mengganggu kakeknya. Sementara itu, dia pun melatih jurus-jurus dari kitab-kitab yang kakeknya temukan. Sebetulnya, Chandra Sung termasuk orang yang berbakat dalam ilmu bela diri. Namun dia mengotori dirinya dengan jika sudah bersama garis-garis baru, maka dia bisa berminggu-minggu tidak keluar dari kamarnya. Namun kini dia fokus membantu kakeknya menghadapi musuh besarnya Franklin. Walau rasa rindunya dengan para wanita itu seperti meledakkan kepalanya, namun dia tetap mencoba untuk menahannya. Begitulah, sudah 15 hari dia tidak. Tentu itu membuat dia seperti orang gila. Untuk menghilangkan semua itu, dia mencoba memfokuskan diri untuk melatih jurus-jurus yang ada di dalam kitab. Pada saat itu, pengawal kerajaan memasuki ruang. Itu setelah memberi hormat dia bertanya, "Tuan muda, apakah Anda ingin makan di dalam ruangan ini atau di luar?" Chandra acuh tak acuh menjawab, "Hidangkan saja di luar." Mendengar itu, pengawal tadi meninggalkan ruang itu dan melaksanakan perintah Chandra Sung. Waktu terus berlalu, hampir 2 bulan Mike Sung berada di dalam ruang itu. Chandra masih setia menunggu kakeknya keluar. Saat Chandra masih asik meminum minuman keras yang ada di mejanya, suara keras terdengar dari pintu ruang latihan Mike Sung. Pintu itu hancur berkeping-keping berserakan di lantai. Setelahnya terdengar tawa Mike Sung yang mengerikan karena disertai tenaga dalam yang kuat. Chandra bangkit lalu berlutut sembari berkata, "Kakek, aku ucapkan selamat. Engkau sudah bisa menguasai ilmu tinju besi itu." Mike Sung melangkah keluar melihat cucunya. Dia kembali tertawa lalu berkata, "Engkau juga harus melatih ilmu ini karena memang sangat hebat. Sekarang engkau coba ambil pedang itu." Chandra bangkit mengikuti perintah kakeknya. Setelah memberikan pedang itu, Chandra mundur ingin tahu apa yang ingin dilakukan kakeknya. Mike menebas tangannya dengan pedang itu. Suara benturan terdengar nyaring seperti besi bertemu dengan besi. Melihat itu, Chandra takjub. Lalu dia bertanya, "Apakah tubuh juga bisa seperti itu?" Mike mengangguk lalu menjawab, "Aku pikir bisa, namun caranya kita belum tahu. Yang kita tahu hanya ramuannya saja. Apakah bisa juga membuat tubuh menjadi sekeras besi? Harus diuji dahulu. Karena di dalam tubuh kita banyak organ yang rentan terhadap ramuan itu. Berbeda dengan tangan yang hanya daging dan tulang." Tambah Mike. Chandra mengangguk membenarkan kata-kata kakeknya itu. "Aku lapar, minta mereka menghidangkan makanan lezat." Perintah Mike. Chandra bangkit sedikit berlari memberi perintah pada pengawal untuk menyiapkan makanan. Tak lama makanan pun terhidangkan di sebuah meja besar yang disiapkan oleh para pengawal.
Pengawal dan pelayan di kediaman terdiri dari lelaki karena Maxung memiliki kelainan menyukai sesama jenis. Itu juga yang membuat Chandra Sung tidak bisa membawa wanita ke kediaman kakeknya. Selama dia diperintahkan untuk menjaga pintu, karena jika ada wanita yang masuk maka jangan harap akan keluar dari kediaman dengan tubuh utuh. Setelah menghabiskan semua makanan, Mike Sung berkata, sekarang engkau laporkan semua perkembangan selama aku menghasilkan diri. Chandra melaporkan hasil latihan pelason khusus yang dia ciptakan dan hal lain yang dia ketahui. Mereka sudah bergerak. Berapa banyak orang dari selatan yang memasuki utara? Tanya Mike Sung, sembari menikmati pijatan dari pelayan lelakinya. Chandra menjawab, menurut informasi hanya sekitar 15 orang. Mike Sung menggelengkan kepalanya lalu berkata, engkau perintahkan untuk menggeledah semua tempat karena murid Franklin itu berjumlah 36 orang. Mereka akan datang ke sini untuk menjaga tuannya. Chandra bangkit bergegas keluar ruangan itu menjalankan perintah kakeknya. Namun yang utama adalah menemui berada di kediamannya. Bab 103. Pada hari itu, semua tempat diadakan penggeledahan oleh petugas keamanan kota. Namun mereka tidak menemukan orang-orang yang mencurigakan, bahkan ke-15 orang yang dipantau pun tidak dapat mereka temukan. Andai mereka tahu siapa ke-15 orang itu, maka para penjaga keamanan itu mengerti bahwa mereka tidak akan dapat menemukan keberadaan orang-orang itu. Mereka adalah para dewa perang dan legenda militer yang sudah terlatih dan memiliki pengalaman tempur tinggi. Saat ini, 36 orang itu sudah berkumpul di sebuah desa tak jauh dari Gunung Baisi. Bagaimana penyelidikan hari ini? Tanya Randu. Chen Engbo yang melakukan pengintaian menjawab, kakak kedua, hari ini Mike Sung sudah keluar dari tempat pengasingannya dan berhasil melatih ilmu tinju besi milik keluargamu. Mendengar itu Randu terdiam sejenak, lalu dia berkata, informasi yang bagus, aku akan menginfokan semuanya kepada Tuan. Apakah ada informasi lain? Chan Larsung sudah menambah beberapa jurus baru dari kitab-kitab yang dia pelajari, tanpa jeda. Randu mengangguk, lalu berkata, waktu sudah semakin dekat, kita bersiap-siap menyambut Tuan dan Nyonya. Sekarang bubar dan kita bertemu lagi di hari ke-7 setelah hari ini. Pertemuan itu pun bubar dan semua menyebar di kaki gunung Baisi. Mereka tinggal di dalam hutan termasuk 5 wanita para dewi perang. Bagi mereka yang saat ini berada di dalam hutan mengingatkan mereka akan masa lalu, di mana mereka juga berada di hutan utara ini untuk mengusir para bangsa asing yang coba mengusik negeri. Namun sekarang mereka berada di dalam hutan menghadapi bangsa sendiri. Namun mengingat siapa Mike Sung, terutama keluarga Sung, maka mereka tidak banyak berpikir. Andaikan mereka mendapat izin dari Frankie, tentu saat ini 36 orang itu sudah menyerbu masuk ke istana Mike Sung. Untuk menjaga jika Mike menyiapkan perangkap di gunung itu, maka mereka menyebar untuk mengawasi semua pergerakan kerajaan Song Utara. Sementara itu, jauh di selatan, Tanya Lu sudah bersiap untuk berangkat ke barat. Para muridnya sudah bersiap dengan kereta kuda. Perjalanan dari selatan menuju barat membutuhkan 6 hingga 8 hari perjalanan. Setelah melihat semua persiapan itu, maka Tanya memerintahkan untuk berangkat. Rombongan kerajaan Song Selatan itu tidak membawa pengawal kerajaan karena mereka bertugas menjaga keamanan tembok kota. Yang berangkat hanya separuh dari murid Tanian. Di dalam keretanya, Tania bersama putra dan suaminya duduk sembari bercanda. Perjalanan Tanialu menuju barat dirahasiakan. Jadi bagi penduduk kota Kizo, dia masih berada di istananya. Karena sangat dirahasiakan, maka rombongan itu dapat tiba di perbatasan kota Yushu jauh lebih cepat daripada perkiraan. Saat itu, semua itu bisa terjadi karena tidak ada gangguan selama perjalanan itu. Saat tiba di perbatasan negeri barat, mereka sudah disambut Raja Wali Emas dan Putih yang mengiring rombongan itu memasuki kota Yusuf dan menuju kediaman keluarga Lam. Penduduk Yusuf yang mengetahui siapa yang datang dengan kereta kuda itu turun ke jalanan menyambut. Melihat ini, Tanialu keluar bersama putranya. Melihat itu pun semua penduduk menjatuhkan diri dan bersujud menghormati Kaisar Tiongkok. Tuan dapat menyaksikan bagaimana rakyat di kota ini sangat berharap dipimpin oleh keluarga.
kata Harvey. Padahal Franklin yang juga menyaksikan semua dari menara milik keluarga Lam. Franklin mengangguk, lalu berkata, maka buatlah keinginan rakyat itu menjadi kenyataan. Tania turun dari kereta kudanya diikuti putranya. Kalian semua bangkitlah. Terima kasih atas sambutan yang meriah ini. Aku mewakili kerajaan Song Selatan tidak akan melupakan sambutan yang kalian berikan. Tania berkata mengarahkan tenaga dalamnya hingga dapat didengar oleh semua orang bahkan dengan jarak kiloan meter. Masih dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Bawa Yusuf menjadi wilayah Song Selatan, teriak para penduduk Yusuf. Kami ingin bergabung dengan Song Selatan. Kembali terdengar teriakan tadi yang lain. Mendengar itu, Tania Lu terdiam, menatap semua orang yang masih berlutut itu. Tak terasa air matanya mengalir. Dia pun berkata, kita adalah satu. Jika bukan aku, maka putraku akan menyatukan kembali negeri kita. Bagi sebagian orang yang pernah menyaksikan Tania Lu kecil memberikan pidatonya di saat masih kanak-kanak, maka perkataan Tania saat ini bagi mereka sama artinya dengan kata-kata Tania saat masih kecil dahulu. Karena apa yang Tania katakan dahulu terbukti dia melakukannya, bukan hanya janji-janji kosong. Ibu Suri, kami akan berjuang bersama engkau dan putramu, teriak mereka serentak. Tania mengangguk sembari menjawab, terima kasih. Untuk itu, malam ini kita akan makan bersama di pusat kota ini. Setelah mengatakan itu, dia kembali berkata, Paman Harvey, engkau mendengar perkataanku. Maka mohon bantuanmu untuk menyiapkan agar aku bisa makan bersama dengan penduduk kotamu. Sosok tubuh melayang dari menara kediaman keluarga Lam. Setelah diinggap di tanah, baru terlihat siapa yang tadi terbang menuju tempat Tania berada. Ibu Suri, terimalah salam hormatku, kata Harvey dan bersujud. Tania tersenyum menjawab, engkau bangkitlah, dan engkau dengar tadi aku berjanji untuk makan bersama seluruh penduduk. Maka mohon bantu aku untuk menyiapkannya. Aku laksanakan, jawab Harvey setelah bangkit. Tania mengangguk lalu mulai melangkah di antara semua penduduk kota Yusuf. Setelah tiba di gerbang keluarga Lam, Tania membalikkan tubuhnya sembari berkata, malam ini aku mengundang semua orang untuk makan bersama di jalanan kota ini. Semua penduduk bersorak gembira mendengar itu. Setelah Tania masuk, maka semua orang bubar, sedangkan keluarga Lam mulai sibuk menyiapkan semua permintaan Tania. Maka penduduk kota Yusuf di siang hari itu menghentikan semua aktivitas mereka. Kini mereka sibuk menyiapkan semua makanan yang akan mereka makan nanti malam secara bersama-sama. Sementara di dalam kediaman keluarga Lam, Tania sedang menerima laporan dari Harvey. Bagaimana pendapat ayah dan adik? Tanya Tania ketika mendengar niat daerah barat untuk bergabung dengannya. Ayah dan adikmu setuju, jawab Franklin. Mendengar itu Tania berkata, jika barat bergabung maka ibu kota harus pindah ke Tianjin agar tidak menyusahkan rakyat di sini jika ada keperluan di ibu kota. Harvey tersenyum mendengar itu. Pemikiran keluarga ini sama. Pada saat itu, Dewi yang berkata, kakak, ini saudariku yang selama ini tinggal di barat. Aku meminta padamu agar dapat menerima mereka di tempat ini. Tania tertawa ketika mendengar permintaan adik iparnya itu. Setelah berhenti, dia pun menjawab, suamimu adalah lebih berhak dibandingkan aku. Jika aku yang memutuskan, maka aku akan sangat senang mereka bergabung denganmu. Mendengar itu, Dewi pun tertawa lalu berkata, jika begitu semua masalah sudah selesai. Dan mohon bantuanmu untuk menambah kekuatan mereka saat mereka mengabdi padamu. Tania menatap para wanita muda itu sembari tersenyum. Lalu dia menggerakkan tangannya. Salah satu wanita yang sedang berlutut itu terangkat melayang kepadanya. Setelah dekat, Tania menepuk beberapa bagian tubuhnya. Setelah melakukan itu, sang wanita itu pun memuntahkan banyak darah segar. Tania tidak berhenti, melambaikan tangannya kembali dan mengobati semua wanita itu. Maka ke-25 wanita itu banyak yang muntah bahkan pingsan. Setelah itu mereka dapat merasakan tubuh yang segar karena beberapa titik yang selama ini sakit sudah sembuh. Adikku tidak bisa menyentuh kalian karena kalian wanita. Sekarang kalian sudah dapat menerima pelajaran apapun yang adikku dan adik istrinya berikan kepada kalian. Tania berkata sembari tersenyum. Semua anak buah Dewi yang bersujud ingin mengucapkan terima kasih. Dewi lebih cepat mendahului mereka. Dia pun berkata, kakak tidak butuh terima kasih. Kalian berlatihlah dengan giat dan mengabdilah padanya, seperti kalian mengabdi kepadaku. Ke-25 wanita itu terdiam. Mereka sadar sifat keluarga Li tidak butuh kata-kata terima kasih atas apapun yang mereka lakukan.
Melihat itu, Tania berkata, "Kalian bangkitlah. Apa yang Dewi katakan itu benar. Kami tidak butuh terima kasih. Semua terjadi karena jodoh." Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!